Miguel Juan Pellicer mengalami kecelakaan yang akibatkan kakinya harus diamputasi. Tapi tiba-tiba kaki yang telah terkubur selama 3 tahun menyatu dengan tubuhnya karena minyak yang selalu Miguel oles yang diambil dari pelita di tabernakel tempat menyimpan sakramen Maha Kudus di Basilika Bunda dari Pilar. Basilika ini adalah basilika yang diminta Bunda Maria untuk didirikan gereja kepada Rasul Yakobus, yang merupakan penampakan Bunda Maria pertama di tahun 40. Penampakan Maria di saat Bunda Maria masih hidup, yang menampakkan diri di atas sebuah pilar. Tempat ini menjadi tempat suci yang dipercaya banyak pertolongan Tuhan lewat doa Bunda Maria. Dan kisah kaki Miguel Juan yang kembali menyatu dengan tubuh adalah yang paling terkenal dan telah diselidiki, melibatkan banyak saksi dan peneliti. Dan keputusan akhir nyatakan benar-benar adalah mujizat yang memang tidak bisa terjadi secara alami. Adapun kisah lengkapnya seperti ini. Miguel Juan Pellicer, seorang pria berusia 20 tahun yang lahir tahun 1617 dari keluarga petani miskin di Calanda, sebuah desa sekitar 100 km dari Saragossa. Pada usia 19 tahun, ia memutuskan untuk bekerja pada pamannya di dekat Castellón de la Plata. Suatu hari, saat bekerja di ladang, ia jatuh, mungkin karena tertidur. Roda gerobak yang penuh dengan gandum menindih kakinya, akibatkan patah kaki kanannya. Miguel Juan langsung dibawa ke rumah sakit Castellón, kemudian dibawa ke rumah sakit di Valencia. Dia dirawat selama 5 hari, tapi karena ia merasa dokter tidak mampu menyembuhkannya, dia memutuskan untuk meninggalkan pengobatan dan menjalani perjalanan jauh sekitar 300 km dengan kaki pincang selama 50 hari menuju Saragossa untuk meminta bantuan Bunda Maria dari Pilar. Miguel Juan berjalan dengan tongkat, menyandarkan lutut kaki yang patah sehingga kakinya terinfeksi pada sepotong kayu. Dia mencapai Saragossa pada bulan Oktober 1637 dengan keadaan yang infeksi parah dengan tubuh yang sudah demam. Miguel Juan menyeret dirinya ke Basilika Bunda dari Pilar, di mana dia membuat pengakuannya dan menerima sakramen Ekaristi Kudus. Keadaannya yang parah membuat Miguel Juan segera dikirim untuk diobati di Rumah Sakit Santa Maria de la Gracia untuk diberikan pertolongan. Para dokter menetapkan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan nyawanya adalah dengan mengamputasi kakinya, karena kakinya telah berwarna hitam. Pertengahan Oktober, Juan de Estanga dan Diego Miguel Gurelo melakukan operasi pada Miguel Juan. Mereka potong kakinya dengan gergaji dan pisau bedah 4 jari di bawah lutut, dan pangkal besi luka dibakar dengan logam panas berwarna merah. Meskipun mereka telah membuat pasien mengantuk dengan minum beralkohol dan obat bius, seperti yang dilakukan saat itu, Miguel Juan mengalami sakit yang luar biasa. Dan dalam siksaannya, para saksi berkata, Miguel Juan memanggil Bunda dari Pilar yang tiada henti dengan semangat besar. Seorang praktisi muda, Juan Lorenzo Garcia, mengambil kaki kanan yang diamputasi dan menguburnya di pemakaman di sebelah rumah sakit. Miguel Juan tinggal di rumah sakit selama beberapa bulan sampai musim semi tahun 1638. Ia diberi kaki kayu dan sebuah tongkat dan ia dibebaskan dari rumah sakit. Sejak saat itu, selama 2 tahun, Miguel Juan terpaksa mengemis yang mata pencahariannya di dekat Basilika Bunda Maria dari Pilar. Selama waktu itu, dia merupakan pemandangan yang akrab bagi sejumlah besar warga Saragossa. Ia secara teratur kembali ke rumah sakit untuk pemeriksaan dan pengobatan. Setiap pagi, dia pergi ke misa dan berdoa dengan sungguh-sungguh di hadapan sakramen Maha Kudus di Basilika Bunda dari Pilar. Dan sudah menjadi kebiasaan baginya untuk meminta sedikit minyak
dari lampu di tabernakel dan menggosok kakinya yang terpotong dengan minyak. Dengan keyakinan Tuhan akan mendengar doa bunda dari Pilar bila dia menggosok minyak itu. Setelah 3 tahun jauh dari rumah, Miguel Juan saat itu berusia 23 tahun, dia memutuskan untuk kembali ke keluarganya di Kalanda. Setelah menempuh perjalanan sekitar 1 minggu, ia tiba pada minggu kedua Prapaskah sekitar tanggal 11 atau 14 Maret. Keluarganya dengan penuh kasih menyambutnya kembali. Dan disinilah mujizatnya terjadi. Tapi sebelum kita lanjut, yang belum subscribe channel ini di-subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Yang mau like, share, atau komentar persilakan. Kita lanjut membahas tentang Miguel Juan dan mujizat yang terjadi padanya. Catholic Credo Channel. Kita lanjut membahas tentang Miguel Juan, di mana dia telah tiba di rumah, tapi karena dia tidak mempunyai pekerjaan dan dia tidak bisa bekerja di ladang, ia menjadi pengemis yang berkeliling dari desa ke desa di desa tetangga dengan mendunggangi keledai. Banyak orang saat itu telah menyaksikan kaki kanannya telah dipotong. Kemudian pada tanggal 29 Maret tahun 1640, setelah dia berjaga-jaga untuk menghormati perawan Maria, Miguel Juan merasa sangat lelah dan dia pergi beristirahat di tempat tidur sementara di kamar orang tuanya karena tempat tidurnya lagi ditempati seorang prajurit yang tinggal di Kalanda. Dan seperti biasa, ia menggosok kakinya dengan minyak yang diambil dari lampu tabernakel di Basilika Bunda dari Pilar. Sekitar jam 10 ketika ibunya pergi untuk memeriksa apakah anaknya baik-baik saja, dia melihatnya tertidur dan menemukan kalau dari balik selimut menjulur bukan hanya 1 kaki tetapi 2 kaki. Ibunya berpikir mungkin Miguel Juan dan prajurit itu telah berpindah tempat. Ibunya hubungi suaminya untuk menyelesaikan kesalahpahaman ini. Dan mereka terkejut saat menyadari bahwa itu benar adalah anak mereka. Mereka mengguncang dan berteriak membangunkan Miguel Juan. Miguel Juan secara ajaib dipulihkan anggota tubuhnya yang telah diamputasi dan yang telah dikubur 3 tahun sebelumnya di Rumah Sakit Santa Maria de la Gracia. Kaki yang telah dipotong dan diamputasi, kemudian dikubur dalam tanah di kuburan rumah sakit tersebut, bagaimana bisa kembali menyatu dengan tubuhnya? Sudah 3 tahun yang lalu. Menurut para saksi, 1 jam sebelum Miguel Juan Pellicer tersebut pergi tidur, mereka melihat bekas luka kaki yang terpotong dan tangan mereka sendiri menyentuh kaki yang terpotong itu. Mereka pastikan mereka lihat dan lakukan itu sesaat sebelum Miguel Juan tersebut pergi tidur. Jadi para tetangga yang datang dan mereka menemukan Miguel Juan yang mereka lihat sebelumnya dengan 1 kaki, sekarang sudah dengan 2 kaki, mereka sangat kaget. Ketika ditanya oleh orang tuanya, bagaimana ini bisa terjadi? Miguel Juan menjawab bahwa dia tidak tahu. Menurut Miguel Juan, yang dia tahu, sebelum dia terbaring di tempat tidurnya, dia tertidur nyenyak. Dia bermimpi berada di kapel perawan Maria dari Pilar. Dan Bunda Maria mengurapi dirinya dengan minyak lampu. Dan dia percaya bahwa ini telah dilakukan oleh perawan Maria kepada siapa dia telah mempercayakan dirinya sepenuhnya memohon doanya kepada Tuhan. Berita tentang peristiwa itu segera menyebar sampai ke mana-mana. Dan keesokan harinya, hakim setempat dan 2 orang ahli bedah yang menanganinya membuat laporan dan diadakan penyelidikan. Peneliti mencari tahu siapa tetangga dan siapa yang bersamanya dan juga orang tua Miguel Juan tersebut.
Dan semua mereka bersaksi telah melihat bahwa ia hanya memiliki satu kaki, dan mereka telah menyentuh bekas luka di kakinya yang diamputasi. Dan saat mereka kembali ke rumah Miguel Juan, mereka terkaget melihatnya dengan dua kaki. Sebenarnya tindakan menggosok minyak di luka hasil amputasi itu tidak diizinkan dokter yang menanganinya, yaitu Profesor Estanga, ahli bedah utama dari rumah sakit tersebut. Profesor katakan kalau urapan minyak di pangkal kaki yang diamputasi ini berbahaya bagi penyembuhan lukanya karena kelembapan minyak itu. Tapi karena dia percaya pada doa perawan dari Pilar, Miguel Juan tidak berhenti mengurapi dirinya sendiri. Setiap kali ada kesempatan, dia menggosok dengan minyak itu. Jadi apa yang sebenarnya dapat membahayakan seseorang, itu tidak terjadi pada Miguel Juan. Bahkan sebaliknya, imannya mendatangkan keajaiban. Menurut saksi mata yang hadir dan proses penyelidikan, kakinya pucat, ukurannya lebih kecil dari massa ototnya, tetapi sangat vital dan memungkinkannya untuk berjalan. Kesaksian banyak saksi bahwa pada hari berikutnya ada gelombang besar orang untuk melihat kaki secara ajaib dikembalikan ke Miguel Juan tersebut. Dan untuk bersyukur kepada Tuhan, mereka menemaninya ke gereja, di mana kurban misa dalam ucapan syukur dirayakan. Dan semua orang melihat Miguel Juan berjalan dan memuji Tuhan. Dan banyak orang yang mengaku dosa mereka dan menerima sakramen Ekaristi Maha Kudus. Dan mereka dipenuhi dengan kekaguman dan keheranan atas apa yang terjadi pada Miguel Juan. Karena mereka mengenal bahwa dia adalah pemuda berkaki satu yang sampai saat ini meminta sedekah. Sungguh suatu fakta, karya Tuhan atas doa perawan terberkati dari Pilar yang kepada Miguel Juan dipercayakan dirinya dari hati kepada bunda ini yang melampaui tatanan semua alam yang diciptakan. Sebenarnya secara normal, kaki yang sudah diamputasi bahkan sudah dikubur dan membusuk tidak dapat menyatukan kembali. Tapi Miguel Juan yang semua tahu terlihat tanpa kaki dan kemudian sekarang kakinya bisa menyatu tanpa disadari, itu adalah mujizat. Dan yang terjadi awalnya, Miguel Juan tidak dapat segera menstabilkan kakinya yang tersambung secara ajaib itu. Faktanya saat itu saraf dan jari-jari kakinya tidak ada reaksi dan hampir tidak berguna. Dan Miguel Juan tidak bisa merasakan kehangatan normal di kakinya. Yang tampak saat itu kakinya tampak pucat seperti mayat, keras dan sangat dingin dan tampaknya menjijikkan. Jari-jari kakinya mengerut dan berwarna biru. Oleh karena itu, sekalipun telah memiliki dua kaki, awalnya Miguel Juan masih harus menggunakan tongkat. Nanti setelah beberapa hari kakinya jadi kuat, jari-jarinya terentang lagi. Dan kaki awalnya beberapa sentimeter lebih pendek karena hilangnya jaringan tulang yang disebabkan oleh patah tulang. Dalam waktu 3 bulan ia kembali mendapatkan kembali panjang kaki aslinya. Miguel Juan yang awalnya terlihat dengan satu kaki, sementara sekarang dia memiliki dua kaki, ini terjadi secara ajaib, karena secara alami hal ini tidak mungkin. Dan yang menjadi aneh, kaki yang sudah mati terkubur dan sudah terlihat seperti mayat dan tidak berfungsi, perlahan-lahan menjadi sempurna dan bisa digunakan lagi. Miguel Juan Pellicer, penduduk asli Kalanda, secara ajaib kaki kanannya sambung kembali, padahal sebelumnya telah diamputasi, dan itu bukan fakta yang dibuat oleh alam, tetapi sebuah karya yang mengagumkan dan ajaib dari Tuhan, dan kita harus menilai dan mempertahankannya sebagai mujizat dari Tuhan. Sedangkan Basilika Bunda Maria dari Pilar adalah tempat suci yang memang terjadi banyak pertolongan Tuhan yang diperoleh lewat doa Bunda Maria dari Pilar. Berdasarkan tradisi Spanyol kuno, pada tanggal 12 Oktober tahun 40, pada saat kekristenan mulai menyebar,
Rasul Yakobus, salah satu dari 12 murid Yesus, sedang menyampaikan khotbahnya di daerah Saragossa ini, provinsi Hispania, Spanyol. Ia sedang putus asa dengan misinya karena hanya bisa menobatkan sedikit orang saja. Ketika Rasul Yakobus sedang berdoa di tepi sungai Ebro bersama beberapa muridnya, secara ajaib Bunda Maria menampakkan dirinya di atas sebuah pilar bersama para malaikat. Bunda Maria meyakinkan Rasul Yakobus bahwa orang-orang akan bertobat dan iman mereka akan sekokoh pilar di mana ia berdiri. Ia lalu memberikan pilar tersebut sebagai sebuah simbol dan patung dirinya berbahan kayu. Rasul Yakobus juga diminta untuk membangun sebuah kapel tepat di mana Bunda Maria meninggalkan pilar itu. Dipercaya bahwa Bunda Maria menampakkan diri secara bilokasi, karena sesungguhnya saat itu Bunda Maria masih hidup, mungkin di daerah Efesus atau Yerusalem. Namun pada saat yang sama, ia juga menampakkan diri kepada Rasul Yakobus di Saragossa, Spanyol. Setelah mendirikan gereja sesuai yang diminta, Rasul Yakobus kembali ke Yerusalem bersama dengan murid-muridnya dan menjadi martir yang dipotong kepalanya pada tahun 44 oleh Herodes Agripa. Lalu muridnya membawa jenazahnya kembali ke Spanyol. Penampakan Bunda Maria dari pilar tahun 40 adalah penampakan Bunda Maria yang pertama. Demikian kisah tentang Miguel Juan Pellicer yang kakinya bisa menyambung kembali berkat pertolongan Bunda Maria dari pilar. Yang merasa terberkati dengan video ini, silakan like, share, dan berikan komentar. Yang belum subscribe channel ini, di-subscribe ya. Yang ingin memperoleh pemberitahuan video kami selanjutnya, hidupkan lonceng. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.